Halo semuanya, hari ini kita akan berdiskusi membahas 4 aliran filsafat pendidikan. Idealisme yang diwakilkan oleh Komang, realisme yang diwakilkan oleh Erina, pragmatisme yang diwakilkan oleh Lia, dan eksistensialisme yang diwakilkan oleh Raffi. Kita juga akan membahas salah satu topik hangat baru-baru ini tentang bagaimana penggunaan AI dalam kehidupan dunia pendidikan. Mari kita simak pandangan mereka satu persatu. Kepada saudara Komang, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niko Mangayu Arti, aku dari kelas A2. Pada kesempatan ini aku mewakilkan tentang filsafat pendidikan yaitu idealisme. Jadi menurut aku, kalau soal AI itu, pemakaian AI itu kita harus batasi. Karena AI itu sebenarnya mesin dan tidak punya jiwa dan juga moral. Jadi kalau misalnya siswa ketergantungan terhadap AI, makanya mereka itu jadi malas berpikir dan imajinasinya itu menjadi tidak berkembang atau mati. AI boleh aja dipakai sebagai alat bantu, tapi AI tidak boleh menggantikan proses belajar dan berpikir siswa. Selanjutnya kita lihat nih pandangan dari saudara Erina sebagai perwakilan realisme. Kepada saudara Erina, persilakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Distia dari kelas A2. Di sini saya sebagai realisme. Menurut pandangan saya, AI itu kemajuan ilmu pengetahuan yang nyata dan tidak bisa ditolak. Di pendidikan, AI sangat boleh dipakai, asal siswa diajarkan cara menggunakannya dengan benar, mengecek kebenaran datanya, dan paham fakta yang didapatkan. AI adalah alat canggih untuk mencari pengetahuan yang lebih akurat, teman-teman. Itu menurut saya. Oke, terima kasih saudara Erina. Selanjutnya, kita panggilkan pada saudara Lia sebagai perwakilan pragmatisme. Dipersilakan. Halo, perkenalkan nama aku Rita Yulia, biasa dipanggil Lia. Di sini aku sebagai pragmatisme. Menurut aku, AI adalah hal terbaik buat pendidikan zaman sekarang. Pemakaian AI sangat dianjurkan. Kenapa? Karena AI sangat berguna, cepat, dan bantu siswa memecahkan masalah nyata. Selama hasilnya baik dan bermanfaat, pemakaian AI itu sah dan wajib diikuti perkembangannya. Sekarang terakhir nih, kita lihat pandangan dari saudara Rapli untuk eksistensialisme. Dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rapli Pirli Ramadhani, biasa dipanggil Rapli. Jadi kalau menurut saya, tergantung pemakaian. AI ini boleh digunakan buat membantu siswa untuk mengeksplorasi minat dan kreativitasnya. Tapi AI juga bisa berbahaya. Bisa kehilangan gaya belajar sendiri atau buat contekan. Intinya manusia harus tetap mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan manusia. Seperti kata-kata yang sangat brilian dari saudara Rapli eksistensialisme. Terima kasih Rapli. Oke, sekarang aku mau bertanya. Dari pendapat kalian berbeda-beda tadi, mari kita bahas lebih lanjut. Aku ingin bertanya kepada idealisme. Komang, sebagai perwakilan idealisme, misal nih, kalau kita batasi AI, apakah pendidikan kita nih tidak takut ketinggalan zaman gitu loh? Bagaimana menurut pandangan kamu? Sebenarnya generasi sekarang itu pintar teknologi tapi hilang akhlak dan juga malas berpikir kritis. Nah, ilmu canggih tanpa karakter itu bahaya banget sih menurut aku di zaman sekarang. Oh, jadi menurut kamu AI itu sangat berbahaya karena itu bisa menghilangkan karakter dari sebuah anak gitu ya? Oke, terima kasih Komang. Aku mau melihat pandangan dari realisme dan pragmatisme. Menurut kalian AI ini sangat mendukung kada sih? Bagaimana jawaban kalian, tanggapan kalian kalau dikatakan siswa itu jadi malas belajar
gara-gara AI. Mana nih, Lia tanggapannya tentang yang pertanyaan saya tadi? Apakah siswa bisa jadi malas belajar gara-gara AI? Kalau menurut saya sih, anggapan kalau AI bikin siswa jadi malas itu belum tentu benar. Soalnya, dulu juga waktu ada kalkulator, orang berpikir begitu. Tapi kenyataannya malah membantu kita buat ngerjain hal yang lebih sulit. Jadi, AI itu sebenarnya bukan bikin kita malas, tapi justru bantu kita supaya bisa lebih fokus ke hal yang lebih kreatif dan cari solusi baru. Oke, terima kasih Lia atas pandangannya. Terakhir nih, aku minta pandangannya terhadap saudara Rapli sebagai eksistensialisme. Karena posisimu di paling tengah nih, bagaimana pendapat kamu tentang siswa yang jadi malas belajar gara-gara AI? Kepada saudara Rapli, disilakan. Ya, karena kuncinya adalah di manusianya. Mau AI secanggih apapun, kalau siswanya tidak tahu tujuan hidupnya, ilmunya akan sia-sia. Yang penting tuh tetap punya kebebasan dan jati diri sendiri. Baik teman-teman, dari diskusi tadi kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang saatnya nih kita tentukan aliran mana yang paling cocok dari hasil pendapat kita tadi untuk diterapkan di dunia pendidikan masa kini, terutama di dunia yang akan kaya dengan era AI. Oke, kita mulai dari pendapat masing-masing, kesimpulannya gimana? Dari idealisme dulu deh. Kalau menurut aku, idealisme itu bagus sebagai fondasi nilai dan moral di zaman sekarang. Oh, oke. Realisme gimana? Menurut aku, realisme itu bagus mengingatkan kita tetap berpegang pada faktanya. Oh gitu, jadi berpegang pada fakta dan ilmu nyata. Oke. Sekarang eksistensialisme, gimana menurut pandangan kamu? Ya, kalau menurut saya, mengingat kita jangan sampai lupa diri siswa itu sendiri. Asik. Jangan sampai AI itu melupakan bahwa jati diri siswa itu ada loh gitu loh. Oke, paham. Sekarang terakhir, pragmatisme, gimana pendapat kamu? Kalau pragmatisme, saya paling pas sama zaman sekarang karena pragmatisme itu fleksibel, dinamis, dan melihat apa yang paling berguna buat hidup. Oh gitu ya. Oke, mungkin setelah kita pikirkan bersama nih, keputusan kelompok kita sudah bulat. Bahwasanya aliran yang paling cocok dijadikan landasan utama adalah aliran yang dipegang oleh Lia, si pragmatisme. Oke, sekarang Lia mungkin ada pendapat, mungkin pandangan kenapa kamu paling relevan dengan dunia sekarang gitu loh. Sebagai pragmatisme, karena pandangannya paling relevan, pengguna AI diperbolehkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin supaya belajar jadi efektif. Tapi ingat, kami tetap mengambil nilai moral dan idealisme, ketegasan fakta dan realisme, dan kebebasan. Jadi AI itu hanyalah alat dan filsafat dunia. Oke, jadi kalian ini sangat menyatu ya jadi satu. Karena apa? Karena tadi nilai moral itu diambil dari idealisme, ketegasan fakta itu diambil dari realisme, sedangkan kebebasan itu dari eksistensialisme, dan bahwa AI itu hanyalah alat, ya kan? Dan filsafat sendiri adalah pepandunya. Oke, sudah dapat kita simpulkan hari ini bahwasanya di zaman AI ini, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanfaatkan teknologi dengan bijak, tetap berkarakter, berpegang pada fakta, dan tidak melupakan manusia sebagai pemeran utamanya.